Bismillahirrahmanirrahim. Ini ceritanya cukup panjang. Intinya ada pengemis buta yang ada di pasar Madinah, sering mencaci maki Rasulullah, tapi Rasulullah tiap hari menyuapi makanan kepada dia. Ketika wafat, kemudian Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, adakah sunnah Rasulullah yang tidak aku lakukan? Maka Aisyah menceritakan, ada itu loh, Nabi ya, di pojok pasar sana ada seorang Yahudi yang sering disuapi oleh Rasulullah. Abu Bakar datang, ya. Ternyata si pengemis buta ini tahu bahwasanya ini cara memberi suapan kepadaku tidak selembut yang dulu. Ditanya, siapa engkau ini? Maka Abu Bakar mengatakan, ya, bahwasanya ini adalah seperti yang biasa menyuapi engkau. Dusta, kata si pengemis. Baru kemudian memberitahu bahwasanya yang biasa memberi makan engkau itu adalah Muhammad Rasulullah. Menangislah pengemis ini, ya, karena biasa mencaci maki, saat diberi makan pun dicaci maki Rasulullah. Kemudian akhirnya masuk Islam. Ceritanya sangat sangat bagus, ya. Tetapi sekali lagi saya ingin katakan, problemnya itu adalah di validitas, dan yang kedua di kesimpulan. Saya sering dengar kesimpulan dari cerita ini, Rasul dicaci maki, yang nggak usah masalah lah, gitu. Nggak usah dibela-bela. Itu dikatakan di sini Rasul ini, ya, anna Muhammadan kadzab wasahir. Muhammad itu pendusta, tukang sihir. Si pengemis ini sering mencaci begitu di tengah-tengah orang. Tapi kok dibiarkan? Problemnya di situ, ya. Yang pertama, dari sisi sumbernya juga nggak jelas. Di dalam kitab-kitab hadis dan takhrij tidak ada kisah itu. Yang kedua, kisahnya ini aneh. Jadi di samping sumbernya nggak jelas, yang kedua aneh. Ini yang aneh, saya kasih warna merah. Kejadiannya ini diceritakan di pasar Madinah tiap hari. Kok nggak ada yang tahu? Sampai Abu Bakar aja nggak tahu gitu. Kalau ini tiap hari, tentunya para sahabat banyak dong yang ngerti, dan akan jadi hadisnya ya paling tidak di level sahabat akan masyhur itu. Tapi kok nggak ada di dalam kitab-kitab hadis, ya. Kemudian orang Yahudi yang fakir ini mencaci maki Rasulullah. Kepada siapa? Kepada setiap orang yang melewati dia. Ini yang dipakai, itu Rasul dicaci nggak apa-apa. Padahal kita lihat Abu Bakar As-Siddiq itu pernah, ya, Abu Kuhafah itu mencaci maki Rasulullah, langsung beliau pukul itu bapaknya sendiri, sehingga turun surah Al-Mujadalah ayat 22 itu. Sahabat itu penghormatannya kepada Rasulullah jangankan dicaci maki begitu, ya, ada orang yang mengatakan, bersikap adillah wahai Rasulullah. Ketika pembagian ghanimah ada yang ngomong begitu. Itu sahabat aja marah bukan main. Biar ku penggal aja kepalanya itu ya Rasul. Karena itu menghinakan Rasul, seolah-olah nggak adil. Kok ada cerita begini? Ya, sumbernya nggak jelas, isinya aneh. Kemudian Abu Bakar ini kok nggak tahu, ya. Padahal Abu Bakar ini paling sering bersama Rasulullah. Kemudian yang berikutnya anehnya ini, Abu Bakar kenapa berdusta itu? Abu Bakar nggak pernah berdusta. Kenapa berdusta ngaku sebagai orang yang biasa memberi makan, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini beberapa hal yang memang janggal. Intinya ketika ada sebuah kisah, lihatlah janggal nggak. Ini level awal begitu. Ketika janggal, cobalah cari sanadnya, rujukannya kemana. Kesimpulannya ini bermasalah betul itu. Dan anehnya masyarakat kadang, ya, sering menggunakan itu untuk mentolerir perbuatan menghujat Rasulullah.